Salam, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian saat ini? Ibu berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk melanjutkan materi kita di kelas 11 ini, ada dua pokok bahasa untuk di semester ganjil. Tetapi yang hari ini Ibu akan mengajarkan hanya satu pokok bahasan, yaitu persamaan trigonometri. Ya, jadi persamaan trigonometri. Kalau trigonometri ini sudah ada dari kelas 1 ya, dari kelas 1 sudah kita pelajari ini mengenai trigonometri. Bisa bangun ruang, bisa sudut, kosinus, sinus dan sebagainya. Nah, untuk di kelas 11 ini kita akan melanjutkan dengan menggunakan rumus trigonometri. Ya, ini ya. Persamaan trigonometri. Kemudian kompetensi dasarnya ini yang akan kita capai. Nanti Ibu kirimkan saja di link sekolah. Jadi Ibu tidak membacakan lagi, jadi nanti dikirimkan. Kemudian berikut, sekarang kita masuk ke sub pokok bahasannya, identitas trigonometri. Ya, identitas trigonometri. Yang pertama yaitu sin alfa itu sama dengan cos theta, sama dengan x per r. Ya, atau sin sama dengan sin dalam kurung 90 derajat kurang theta sama dengan cos theta. Jadi sin di sini dia berubah nanti menjadi cos theta. Jadi kalau 90 derajat dikurang theta, maka sin nanti akan berubah menjadi cos theta. Ini salah satu contoh identitas trigonometri. Jadi bukan lagi sin theta dengan menjadi sin theta, tidak ya? Berarti dia berubah menjadi cos theta. Demikian juga cos alfa atau sin theta sama dengan y per r. Ini juga y per r ini kita dapat rumus ini dari rumus segitiga istimewa ini ya. Sisi miring r, kemudian sisi hadapan, kemudian sisi dekatan. Ya, jadi sisi dekatan, sisi hadapan dan sisi miring. Jadi Ibu tidak ulangin lagi bagaimana cara mencari sisi miring. Sisi miring selalu kita dari kelas 1, sisi miring itu dia berada di depan sudut siku. Kemudian sisi dekatan yaitu sisi yang berdekatan dengan sudut siku. Jadi selalu di sebelah kirinya sudut siku. Jadi kui ini adalah sisi dekatan, biasa disimbol dengan X. Kemudian sisi yang berhadapan dengan sisi siku inilah yang dikatakan dengan sisi hadapan, yang biasa disimbol dengan Y. Sekarang kita kembali ke sini. Sin theta Y per R atau hadapan dibagi sisi miring. Nah, kalau dirumuskan identitas trigonometri, maka cos alfanya ini jadi 90 derajat dikurang theta, dia berubah menjadi sin theta. Demikian juga dengan tan alfa. Tan alfa itu berarti tan 90 derajat kurang theta, dia akan menjadi kotangens theta. Kemudian kotangens alfa atau kotak sama dengan tan alfa itu sama dengan y per x atau kotangens 90 derajat kurang theta sama dengan tan theta. Jadi semua berubah dari sin menjadi cos menjadi sin, tan menjadi kotangens menjadi tans. Ya. Kemudian yang kedua, rumus identitas yang kedua yaitu cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Kemudian rumus yang ketiga, tangens theta itu sama dengan sin theta per cos theta, atau
kotangens theta sama dengan cos theta per sin theta. Ya, jadi nanti kita ambil contoh satu-satu. Kita mulai dulu dari rumus identitas yang pertama, sin alfa sama dengan cos theta. Coba kita lihat contoh berikutnya untuk rumus yang pertama ya. Ya, ini contoh soal yang pertama. Tentukan nilai fungsi trigonometri fx sama dengan tan x untuk x sama dengan 2/6 pi. Ya. Jadi penyelesaiannya nilai x, salah di sini ya. Salah ini. Jadi f ibu salah ini ya. Di sini 2/6. Salah ini ya. Jadi fungsi dalam kurung 2/6 pi sama dengan tan nilai x ini, karena soalnya adalah tan x, maka kita gunakan tan x, kemudian x-nya kita ganti dengan 2/6 pi. Jadi tan x-nya ibu ganti 2/6 pi. Ini sama dengan tan 2/6 tetap, kemudian kali pi itu dalam matematika itu adalah 180 derajat. Jadi kalau pi digunakan dalam bentuk derajat, maka dia adalah 180 derajat. Dari 2 kali 180 kan 360. 360 bagi 6 adalah 60. Jadi jadi menjadi tan 2/6 pi menjadi tan 60 derajat. Jadi dari pi menjadi derajat yaitu 60 derajat. Nah, dari tan 60 derajat kita ambil di rumus yang pertama tadi ini. Ya ini. Tan ya. Tan 90 tan alfa, jadi tadi di sini 2/3 pi kan sudah menjadi tan 60 derajat. Jadi kita gunakan di sini tan 90 kurang. Tadi kita sudah dapat derajatnya yaitu 60 derajat. Jadi tetanya diganti 60 derajat. Ini nih ibu ganti. Jadi tan 90 derajat kurang 30 derajat. Ya, karena 90 kurang 30 derajat itu sama dengan 60 kan? Ya, jadi ini menjadi tan 60 derajat. Nah, tapi tadi yang di rumus ini nih. Sorry. Ya, rumus yang ketiga ini tan 90 derajat tadi kurang 30 derajat. Jadi tetanya 30 derajat, tetanya dia berubah menjadi kotangens. Jadi berubah menjadi kotangens. Tadi di sini kan ini 90 derajat kurang tetanya 30 derajat. Berarti dia berubah menjadi kotangens. Karena tan tadi berubah nanti menjadi kotangens. Jadi menjadi kotangens 30 derajat. Kotangens 30 derajat ini adalah sudut istimewa. Jadi kita sudah bisa menghafal dari kelas 1 sudut-sudut istimewa. Jadi kalau kita kotangens 30 derajat itu adalah akar 3. Ya, jadi penyelesaiannya adalah akar 3 jawabannya ya. Untuk fungsi f 2/6 pi atau tangens 2/6 pi itu sama dengan akar 3. Oke? Nah, untuk tugas kalian di rumah, Ibu ada berikan tugas, silakan kalian kerjakan nanti 2 soal ini sama seperti contoh yang tadi, sama seperti contoh ini diselesaikan ya. Jadi ada 2 tugas. Ya, ada 2 tugas. Kamu tentukan nilai dari fungsi
trigonometri fx sama dengan sin x dengan catatan x-nya nanti adalah sepertiga pi. Ini juga kamu perhatikan nanti cara mengerjakannya ya. Karena sin x nanti untuk x-nya sepertiga pi tidak mungkin lagi berubah menjadi sin tetap menjadi sin. Kemudian soal yang kedua, fx sama dengan cos x, untuk x-nya nanti diganti juga dengan sepertiga pi. Jadi kita mau lihat nanti di sini penggunaan rumus identitas yang pertama tadi. Ya, yang ini ya. Rumus ini yang kamu akan gunakan. Apakah kita lihat nanti apakah sama hasilnya? Ya. Sampai di sini pertemuan kita saat ini. Ibu berharap mudah-mudahan tugas ini diselesaikan dengan baik dan dikirim melalui WA atau mail yang ibu sudah kirim ke anak-anak. Sekian dan terima kasih.